Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 19 untuk mata kuliah komunikasi massa dari kelas C Ilmu Komunikasi semester 3 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo dengan saya Trisandi Setiandea dan teman saya Lutfia Jelita Putri Rasubala. Oke, jadi di sini kami akan membawakan sebuah materi yang kami angkat dari buku komunikasi massa, dan materi ini kami buatkan topik dengan topik yaitu masa depan komunikasi massa. Jadi untuk materi pertama, awal dan akhir dari komunikasi massa itu akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Yang pertama itu awal dan akhir dari komunikasi massa. Konsep komunikasi massa pertama kali diciptakan pada tahun 1920-an atau 1930-an untuk diterapkan pada kemungkinan baru untuk komunikasi publik yang muncul dari pers massa, radio, dan film. Media-media ini memperbesar halayak potensial melampaui minoritas yang melek huruf hal yang juga secara esensial baru adalah gaya industrial dan skala organisasi produksi dan penyebaran. Media massa pers, film, dan radio yang waktu itu baru bersama juga dengan musik rekaman juga memunculkan varian baru daring budaya populer di mana ideologi politik dan sosial seringkali menempel. Gagasan komunikasi massa merupakan salah satu gagasan yang menarik dan terbukti sangat ulet karena sebagian besar berdasarkan pada hal yang dapat diamati dan masuk akal. Gagasan ini memiliki daya tarik yang luas bagi mereka yang mencari keuntungan darinya sebagai pengirim ataupun sebagai penerima. Gagasan ini adalah formulasi yang nyaman bagi mereka yang sangat kritis. Gagasan ini menyediakan rangkuman yang berguna atas apa yang secara esensial salah dengan fenomena ini. Gagasan ini juga tidak mudah didefinisikan ulang atau digantikan, bahkan jika banyak kondisi aslinya telah berubah dan banyak asumsi dasarnya yang diperselisihkan. Pada sebagian besar abad ke-20, konsep dalam bentuk ini telah menjalankan pengaruh yang berlebihan terhadap gagasan yang populer dan ahli mengenai pengaruh media massa. Konsep ini juga membentuk arah dari penelitian media meskipun adanya bukti yang berulang yang melemahkan fondasi di mana ia didasarkan serta keraguan-raguan atas hipotesis mengenai efeknya. Bahkan ketika gagasan ini hampir ditolak, ia muncul kembali dalam bentuk yang diperbaiki, terutama mengikuti perintah dari Noel Neumann 1973, yaitu kembali ke konsep media massa yang berkuasa. Oke, untuk poin berikutnya yaitu bertahannya komunikasi massa. Hal-hal ini dan kondisi lain mencerminkan bukan akhir dari media massa atau komunikasi massa, tetapi yang bergeseran yang cukup signifikan dan berkelanjutan dalam cara di mana tujuan komunikasi publik dapat dicapai. Tujuannya sebagai besar untuk menjangkau seluruh publik nasional dengan serangkaian konten yang terbatas. Penyiaran akan dilakukan secara langsung, cepat, dan sangat hemat biaya. Pandangan industrial ini, baik tujuan maupun caranya, telah memberikan jalan bagi komunikasi massa untuk versi baru. Tujuan keseluruhan dari komunikasi publik masih terus dicari tahu dan memberikan bentuk pada pengalaman yang termediasi dari populasi yang menjadi target walaupun tidak melalui pemaksaan monopoli atas rangkaian terbatas dari gagasan, informasi, motif, dan stimuli yang sesuai. Sekarang tujuannya adalah untuk menyediakan serangkaian konten yang sangat beragam yang ditujukan kepada sekelompok dan segmen publik yang sangat banyak, mempertimbangkan kepentingan, selera, dan kondisi dari penerima. Tujuannya lebih bervariasi dan lebih suram daripada yang sebelumnya. Untuk topik berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang berikutnya itu konsekuensi media baru bagi komunikasi massa.
Media baru telah muncul sebagai hasil dari inovasi teknologi yang seringkali dicirikan dengan cara yang memisahkan mereka dari media massa yang lama. Tetapi teori massa yang telah muncul belumlah menjadi panduan yang baik atas realitas media. Masih belum jelas seberapa banyak media akan beradaptasi atau bergabung. Seperangkat kemungkinan komunikasi yang sangat beragam yang terus-menerus berkembang melalui basis uji coba atau trial and error di pasar media. Barangkali tidak ada logika yang hebat dan dihasilkan. Bagaimanapun, ada logika tertentu pada titik perbandingan yang mereka tawarkan kepada tipe ideal yang dirangkum pada awal bab ini. Mereka bersifat multi arah, bukan hanya searah. Mereka mendorong bahkan masyarakat respon. Oke, jadi itu adalah beberapa poin dari materi kami. Untuk kesimpulannya, saat ini kita dapat melihat lebih jelas bahwa era komunikasi massa sebagaimana konsep yang diangkat dalam buku ini paling baik dilihat dari fase peralihan dan komunikasi publik massa industrial. Era ini mengalami tingkat awal perkembangan di mana komunikasi publik dan komunikasi masyarakat sangat tergantung pada media dari saluran organisasi sosial dan media cetak. Jadi kurang lebih seperti itu materi yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.